Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Direktur Kenavigasian yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kenavigasian Bapak Hendrikus Irwanto Olinger, SOS MMTR. Yang kami hormati para Kepala Distrik Navigasi kelas 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian yang diwakili oleh Bapak Asmul Hairi. Yang kami hormati para Kepala Subdirektorat Kenavigasian lainnya di lingkungan Direktorat Kenavigasian, para narasumber serta para pejabat struktural di lingkungan Direktorat Kenavigasian. Yang kami hormati para peserta yang bergabung secara virtual, serta para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, pada hari yang cerah ini, Selasa 15 Desember 2020, kita bersama-sama dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penata usahaan PNBP Jasa Telekomunikasi Pelayaran. Bapak dan Ibu yang terhormat, memasuki acara yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Natalia Junani. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Baik, hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak dan Ibu yang terhormat. Dan acara selanjutnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Bapak Prayitno. Kepada yang terhormat Bapak Prayitno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, sebelum mulai acara ini, marilah
kita berdoa, kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keridhoannya. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang mengatur alam semesta ini. Tiada kata yang patut kami haturkan, melainkan junjungan tertinggi bagimu. Karena segala kemuliaan adalah milikmu, kekuasaan dan kebesaranmu meliputi sekalian alam. Engkau Raja segala raja, Engkau yang maha kekal, kehendakmu tak dapat kami ingkari, karena Engkau kuasa atas segala sesuatu. Puji syukur kami sampaikan atas segala limpahan rahmat dan ridho-Mu di hari yang penuh rahmat-Mu ini. Kembali ungkapan harap dan munajah pengakuan kami sampaikan. Karena kami sadar bahwa kami lemah, tak berdaya upaya selain dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Jabbar anta Rabbi, pada hari ini kami berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PNBP Jasa Kenavigasian. Tiada harap dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah, rahmat dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, limpahkanlah kekuatan serta nikmat kesehatan jasmani dan ruhani kepada para pemimpin kami, guru-guru kami, peserta, panitia, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang kami terima dalam kegiatan ini. Dan bimbinglah kami dalam mengamalkannya sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini. Janganlah Engkau palingkan hati dan pikiran kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau maha memelihara dan maha mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami khilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami, maka kepadamu lah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu lah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak dan Ibu yang terhormat, acara selanjutnya ialah laporan Ketua Penyelenggara oleh Kasubdit Perencanaan Teknis Kenavigasian yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengembangan Kenavigasian Bapak Asmul Hairi. Kepada yang terhormat Bapak Asmul Hairi, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang terhormat Direktur Kenavigasian yang diwakili oleh Bapak Henrikus, yang terhormat Bapak Ibu Kadisnaf, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Direktorat Kenavigasian, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, telah hadir bersama kita Pak Rida, Bu Ari dan Bu Yuni, serta Pak Nathan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Yang terhormat peserta sosialisasi dan tim penyusun Jukla dan Juknis, serta Bapak Ibu semua yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di acara ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kasubdit Perencanaan Teknis Kenavigasian karena sampai saat ini beliau belum masuk kantor karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau bisa bergabung bersama kita. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan laporan Ketua Panitia. Laporan Ketua Panitia. Sosialisasi penata usahaan PNBP, jasa telekomunikasi pelayaran, dan jasa kenavigasian lainnya. Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Direktur Kenavigasian, yang diwakili oleh Bapak Henrikus, yang terhormat Bapak Ibu Kadisnaf, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Direktorat Kenavigasian, Bapak Ibu narasumber, peserta sosialisasi dan tim penyusun Jukla dan Juknis, serta Bapak Ibu semua yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2020 tentang kriteria, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif PNBP terhadap kegiatan tertentu. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan Jukla, Juknis Jasa Kenavigasian atas usul revisi PM 77 tahun 2016. Sebagai peraturan yang baru, banyak ketentuan yang harus dipahami, disinkronkan, diharmonisasikan, dan dipersepsikan sama oleh semua pihak, baik secara internal di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun secara eksternal dengan mitra kerja terkait. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai Ketua Pelaksana menyampaikan laporan sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIFA, Satuan Kerja Pengembang Kenavigasian Pusat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tahun anggaran 2020, nomor SP-DIPA 022-1.43940/2020, Revisi 6 DJA tanggal 24 November tahun 2020. Yang kedua, Surat Keputusan Direktur Kenavigasian nomor KP 901/53/18
DP 20 tanggal 11 Desember 2020 tentang pembentukan tim kegiatan sosialisasi penata usahaan PNBP Jasa Telekomunikasi Pelayaran. Yang kedua, tujuan agar dapat tercipta aparatur sipil negara yang dapat memahami produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan PNBP. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi untuk menyamakan pemahaman persepsi antara aparatur sipil negara dengan masyarakat pengguna jasa pelayaran terkait dalam pelaksanaan Permenhub nomor 32 tahun 2020. Yang ketiga, berkaitan dengan penyusunan Jukla atau Juknis jasa kenavigasian atas usul revisi PM 77 tahun 2020. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah: pertama, untuk mengatur hal-hal yang bersifat detail dan teknis agar dalam penerapannya tidak menimbulkan perbedaan persepsi dari para pemangku kepentingan. Yang kedua, untuk menghasilkan draft final usulan revisi PM 77 tahun 2016 yang komprehensif dan mengakomodir semua aspek yang dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan negara bukan pajak secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Lama waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 hari yang bertempat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Keempat, peserta. Peserta sosialisasi PM 32 tahun 2020 dan penyusunan Jukla Juknis usulan revisi PM 77 tahun 2016 bidang kenavigasian Direktorat Kenavigasian tahun 2020 berjumlah 27 orang yang terdiri dari perwakilan subdirektorat dan subbagian tata usaha di lingkungan Direktorat Kenavigasian serta Distrik Navigasi. Narasumber. Yang pertama dari bagian hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Bapak Nathan. Yang kedua, bagian perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Ibu Ari dan Ibu Yuni. Yang ketiga, bagian keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Bapak Rida. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi PM 32 tahun 2020 dan penyusunan Jukla Juknis Jasa Kenavigasian atas usul revisi PM 77 tahun 2016 dilakukan melalui yang pertama, diskusi interaktif yang didahului dengan pemberian materi sosialisasi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang kedua, pemberian tutorial oleh narasumber dalam penyusunan Jukla Juknis usulan revisi PM 77 tahun 2016. Yang ketujuh, sumber dana berasal dari DIPA Satuan Kerja Pengembangan Kenavigasian Pusat tahun anggaran 2020. Yang kedelapan, penutup. Bapak Direktur Kenavigasian yang saya hormati, para Ibu Kadisna, para pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan Direktorat Kenavigasian, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, masukan dalam mempersiapkan acara ini sehingga kegiatan sosialisasi PM 32 tahun 2020 dan penyusunan Jukla Juknis Jasa Kenavigasian atas usul revisi PM 77 tahun 2016 Direktorat Kenavigasian tahun 2020 dapat terselenggara. Insya Allah penyelenggaraan kegiatan ini baik dari awal sampai dengan akhirnya nanti dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan aman, serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Demikian laporan ini saya sampaikan, dan selanjutnya mohon kesediaan Bapak Direktur Kenavigasian untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi, 15 Desember 2020, Ketua Panitia, Kasubdit Perencanaan Teknis, Edi Bakri. Demikianlah sambutan dari Ketua Pelaksana Kasubdit Perencanaan Teknis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Asmul Hairi atas laporan Ketua Penyelenggara oleh Kasubdit Perencanaan Teknis Kenavigasian yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengembangan Kenavigasian. Dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ialah sambutan Direktur Kenavigasian sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi penatausahaan PNBP Jasa Telekomunikasi Pelayaran yang akan diwakili oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kenavigasian Bapak Hendrikus Irwanto Olinger, Esos MMTR. Kepada yang terhormat Bapak Hendrikus Irwanto Olinger, Esos MMTR, kami persilahkan. Yang kami hormati para Kadisnaf kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, para pejabat di lingkungan Direktorat Kenavigasian, yang kami hormati para narasumber, yang dalam hal ini kami menghadirkan dari teman-teman dari bagian hukum, Sekretariat Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Bapak Nathan dalam hal ini. Beliau sebagai PH Subbag Penyusunan Peraturan. Kemudian dari bagian perencanaan, Sekretariat Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Ibu Ari. Juga yang terhormat Bapak Rida sebagai Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Yang kami hormati seluruh peserta sosialisasi PM32 tahun 2020 dan para hadirin semua, dan juga penyusun Juklak Juknis Jasa Kenavigasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para peserta sosialisasi dan para hadirin sekalian, sedianya pada pagi ini Bapak Direktur Kenavigasian akan hadir di tempat ini, namun karena perintah mendadak pada kemarin sore sehingga beliau tidak dapat hadir di tempat ini karena memang kegiatan tersebut tidak dapat diwakilkan. Untuk itu atas nama Bapak Direktur Kenavigasian kami memohon maaf atas ketidakhadirannya. Bapak Ibu seluruh peserta sosialisasi PM32 dan hadirin sekalian, izinkan saya membacakan sambutan Direktur Kenavigasian dalam acara sosialisasi penatausahaan PNBP. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya, hari ini kita dapat berkumpul di Hotel Horizon Ultima, Bekasi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi PM32 tahun 2020 tentang kriteria, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif PNBP terhadap kegiatan tertentu.
Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan Juklak Juknis Jasa Kenavigasian atas usul revisi PM 77 tahun 2016. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa peraturan perundangan maupun kebutuhan operasional Kementerian Perhubungan selalu bersifat dinamis, yaitu memiliki kecenderungan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peraturan yang ada juga harus disesuaikan dengan perubahan perkembangan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian Perhubungan telah menerbitkan peraturan terbaru terkait PNBP, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2020 tentang kriteria tata cara dan persyaratan pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak terhadap kegiatan tertentu. Untuk itu diperlukan sosialisasi seperti kegiatan yang diadakan hari ini. Kegiatan sosialisasi ini perlu dilaksanakan untuk menyamakan persepsi baik secara internal di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun secara eksternal dengan mitra kerja terkait. Agar penerapan PM ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Pada kegiatan kali ini, selain dilakukan sosialisasi terhadap PM dimaksud, akan dilaksanakan juga kegiatan penyusunan draft, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis jasa kenavigasian berkaitan dengan usulan revisi PM 77 tahun 2016 yang merupakan aturan turunan dari PP nomor 15 tahun 2016. Para hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kementerian Perhubungan sedang melakukan revisi PP nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan yang saat ini prosesnya telah mendekati tahap akhir. Pada usulan revisi PP 15 tersebut terdapat 7 usulan baru jasa PNBP kenavigasian dari Direktorat Kenavigasian yang telah diajukan. Yang pertama, jasa penggunaan peralatan bengkel kenavigasian dan operator tanpa BBM. Yang kedua, jasa survei dan pemetaan dalam rangka survei hidrooceanografi. Yang ketiga, produk hasil survei dan pemetaan. Yang keempat, jasa penggunaan peralatan survei dan pemetaan. Yang kelima, jasa penggunaan kapal negara kenavigasian di perairan Indonesia dan ABK, tidak termasuk BBM. Yang keenam, jasa penggunaan motorboat dan rigid inflatable boat atau RIB. Dan yang ketujuh adalah jasa tambat dermaga kenavigasian. Ketujuh usulan baru tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam bidang pelayanan, pengaturan perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan. Sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak agar lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab serta berkeadilan. Sejalan dengan proses revisi PP tersebut perlu diupayakan juga percepatan penyelesaian revisi aturan turunannya yaitu PM 77 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam petunjuk pelaksanaan tersebut nantinya juga perlu dibuatkan SOP guna menstandarkan prosedur-prosedur yang penting dalam menyelenggarakan pelayanan. Sehingga nantinya diharapkan memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayaran. Kemudian juga menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian, mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara di lapangan, meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas di bidang kenavigasian. Kemudian memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan aparatur sipil negara secara proporsional, juga memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat, pengguna jasa sebagai penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya. Pada akhir kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap penerapan Permen Hub nomor 32 tahun 2020 dan menghasilkan draft petunjuk pelaksanaan yang final
yang nantinya dapat segera disampaikan ke bagian perencanaan untuk dikompilasi dengan usulan-usulan dari direktorat lainnya. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, semoga kegiatan sosialisasi PM32 tahun 2020 tentang kriteria tata cara dan persyaratan pengenaan tarif PNBP terhadap kegiatan tertentu dan penyusunan juklak juknis jasa kenavigasian atas usul revisi PM77 2016 dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi PM32 tahun 2020 tentang kriteria, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif PNBP terhadap kegiatan tertentu dan penyusunan juklak juknis jasa kenavigasian atas usul revisi PM77 tahun 2016 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi langkah kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi 15 Desember 2020, Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendrikus Irwanto Olinger, SOS MMTR, atas sambutan dan pembukaan acara mewakili Direktur Kenavigasian. Dan Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kami mohon izin sesaat lagi kita akan bersama-sama memasuki sesi foto untuk mengabadikan momen pada hari ini. Dan kami mohon izin untuk dapat berdiri di tempat masing-masing bagi Bapak dan Ibu yang berada di Burangrang Hall pada pagi hari ini. Dan juga mohon izin kepada seluruh peserta yang bergabung secara virtual, kami persilahkan untuk mengaktifkan kamera. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu peserta yang bergabung secara virtual untuk dapat mengaktifkan kamera Zoom meetingnya dan mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang terhormat yang berada di Burangrang Hall pada pagi hari ini. Kami mohon izin untuk dapat berdiri di tempat masing-masing sehingga kita akan memasuki sesi foto bersama untuk mengabadikan momen pada pagi hari ini. Baik, dan mohon izin kami mohon Bapak dan Ibu untuk memberikan senyuman terbaiknya di pagi hari yang cerah ini. Mungkin bagi yang memakai masker tidak masalah tetap memakai masker, bagi peserta yang berada dan bergabung secara virtual kami persilahkan untuk memberikan senyuman terbaiknya. Dan mohon izin akan saya hitung mulai dari 3, 2, 1. Baik, sekali lagi mohon izin Bapak dan Ibu. 3, 2, 1. Terima kasih banyak dan mohon izin Bapak dan Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Dan hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan kegiatan sosialisasi penata usahaan PNBP Jasa Telekomunikasi Pelayaran. Dan kita akan bersama-sama melanjutkannya dengan sesi pemaparan dari narasumber yang luar biasa tentunya pada pagi hari ini. Tadi bersama-sama kita sudah memasuki sesi opening atau sesi pembukaan yang diawali oleh laporan Ketua Penyelenggara oleh Kasubdit Perencanaan Teknis Kenavigasian yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengembangan Kenavigasian Bapak Asmul Hairi, yang selanjutnya dilanjutkan oleh sambutan serta pembukaan acara secara resmi kegiatan sosialisasi penata usahaan PNBP Jasa Telekomunikasi Pelayaran yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kenavigasian Bapak Hendrikus Irwanto Olinger, SOS MMTR. Dan Bapak Hendrikus Irwanto Olinger tadi juga mewakili Direktur Kenavigasian, dan setelah ini Bapak dan Ibu yang terhormat juga akan bertemu kembali atau berdiskusi kembali dengan beliau.
Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama akan memasuki 3 sesi pemaparan materi. Yang pertama ialah pemaparan dari Kepala Seksi Pengelolaan Kenavigasian, yaitu Bapak Hendrikus Irwanto Olinger yang menjadi moderator di pemaparan pertama dengan tema sosialisasi PM32 tahun 2020. Baik, yang pada nantinya pemaparan pertama ini akan ada pembicara yaitu Bapak Nathanael Sitorus selaku wakil dari Kepala Bagian Hukum Setdinjan Hupla. Yang kemudian pemaparan kedua kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Ari Prakuswati selaku wakil Kepala Bagian Perencanaan. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mengundang narasumber juga di pemaparan ketiga yaitu Ibu Rida Roslami selaku Kasubag Pembendaharaan Bagian Keuangan. Dan mohon izin Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas semangatnya dari pagi hari tentunya dengan antusias yang sudah bergabung di acara pada pagi hari ini yaitu kegiatan sosialisasi penatausahaan PNBP Jasa Telekomunikasi Pelayaran. Dan mohon izin kita sesaat lagi akan bersama-sama memasuki sesi pemaparan, yaitu pemaparan materi yang setelah ini akan dimoderatori oleh seseorang yang tadi Bapak dan Ibu sudah bersama-sama mengenal lebih jauh. Dan mohon izin, sesaat lagi kita langsung saja akan memasuki sesi pemaparan materi kegiatan sosialisasi penatausahaan PNBP Jasa Telekomunikasi Pelayaran yang akan dipandu oleh moderator Bapak Baik, mohon izin dan selanjutnya langsung saja kami persilahkan yang akan dipandu oleh moderator kita bersama Bapak Hendrikus Irwanto Olinger, Esos MMTR selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kenavigasian. Kepada yang terhormat Bapak Hendrikus Irwanto Olinger, Esos MMTR, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Divisi Navigasi kelas 1, 2, dan 3, para undangan yang berbahagia, para narasumber, dan juga seluruh hadirin yang ada di ruangan ini. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu ya untuk dapat hadir dan juga diberikan kesehatan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pagi ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi penataan usahaan PNBP. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi ini. Sosialisasi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama nanti pemaparan dari narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah kesimpulan ya dari moderator. Bapak Ibu hadirin sekalian, baiklah kita mulai saja sosialisasi ini dengan mendengarkan bersama
materi dari narasumber kita yang pertama, Bapak Nathan, dari bagian hukum. Untuk itu kepada Bapak Nathan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Direktur Kenavigasian yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Henrikus. Yang kami hormati para Kadisnap kelas 1, 2, dan 3 yang dalam hal ini hadir melalui Zoom meeting. Dan Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Nathanael Sitorus dari bagian hukum dan kerjasama luar negeri Setdijen Perhubungan Laut. Dalam hal ini diminta untuk memberikan pemaparan sosialisasi terkait dengan PM 32 tahun 2020 yang mana PM ini telah ditetapkan pada bulan Mei 2020 oleh Pak Menteri Perhubungan. Baik, kita langsung aja menuju ke slide-nya. Sosialisasi Permenhub nomor 32 tahun 2020 tentang kriteria, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak terhadap kegiatan tertentu. PM 32 tahun 2020 ini merupakan amanat dari pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Sebenarnya PM ini sudah lama diminta oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan, di mana tahun 2016 sudah ditetapkan PP-nya dan kita baru menyusun PM-nya di tahun 2020. Lanjut. Ya, ini adalah definisi atau pengertian daripada penerimaan negara bukan pajak. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan, perpajakan, dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja. Jadi PNBP ini adalah penerimaan pemerintah pusat. Tidak ada PNBP yang merupakan penerimaan pemerintah daerah. Ini yang perlu kita tekankan dari definisi ini. Lanjut. Nah, di pasal 2 diatur ketentuan mengenai terhadap kegiatan tertentu jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenakan tarif sampai dengan sebesar Rp0. Ini di Kementerian Perhubungan, di PM ini diatur ada 4 jasa transportasi, ada jasa transportasi darat, jasa transportasi perkereta apian, jasa transportasi laut, dan jasa transportasi udara. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah peruntukannya tidak bersifat komersial. Inilah yang dapat diberikan tarif sampai dengan Rp0. Sampai dengan Rp0 berarti bisa jadi ada tarif bukan Rp0 tapi batasannya sampai dengan Rp0 bisa kita berikan tarifnya. Dan ini diberikan hanya untuk satu kali untuk satu permohonan jenis PNBP. Ini udah dikunci. Lanjut. Nah, kegiatan tertentu itu kegiatan apa aja? Ini diatur, yang pertama adalah kegiatan kenegaraan. Yang kedua, tugas pemerintahan tertentu. Yang ketiga, pencarian dan pertolongan, bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Yang keempat, untuk kepentingan umum dan sosial. Yang kelima, yang bersifat nasional dan internasional.
Atau yang keenam itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan keringanan ini diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Kita tetap akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan baru tarif sampai dengan Rp0 bisa kita berlakukan. Lanjut. Nah, di sini kami coba elaborasi kembali. Pertama tadi ada kegiatan kenegaraan. Nah, kegiatan kenegaraan di sini yang dapat dimohonkan tarif PNBP-nya sampai dengan Rp0 itu dibatasi ada dua hal. Yang pertama itu dilaksanakan oleh panitia negara. Panitia negara dengan timnya ditetapkan dengan keputusan presiden. Inilah satu yang kegiatan kenegaraan yang dapat diberikan tarif sampai dengan Rp0. Yang kedua, kegiatan tersebut diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara. Di sini dikunci kegiatan kenegaraan itu hanya dua hal yang dapat diberikan sampai dengan PNBP-nya sampai dengan Rp0. Lanjut. Tadi kegiatan yang kedua adalah tugas pemerintahan tertentu. Di dalam PM 32 ini diatur ada 9 kegiatan pemerintahan tertentu yang dapat diberikan keringanan sampai dengan PNBP-nya sampai dengan Rp0. Yang pertama adalah kepabeanan, yang kedua keimigrasian, ketiga karantina, keempat pelayanan informasi cuaca, yang kelima pelayanan kesehatan di bidang transportasi, yang keenam militer, yang ketujuh penegakan hukum, yang kedelapan penyelenggaraan transportasi, dan yang kesembilan adalah penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah. Inilah tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dapat kita berikan tarif sampai dengan sebesar Rp0. Lanjut. Selanjutnya adalah pencarian dan pertolongan yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan terhadap bencana pada tanggap darurat. Di sini ada dua. Yang pertama, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Inilah kegiatan, bencana yang dapat diberikan keringanan PNBP sampai dengan Rp0. Yang kedua adalah penetapan status keadaan darurat bencana oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana. Ini ada rekomendasi dari badan yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana sehingga ditetapkanlah status keadaan darurat untuk jangka waktu tertentu. Ini juga dapat kita berikan keringanan PNBP sampai dengan Rp0. Selanjutnya, kegiatan bantuan kemanusiaan. Nah, sini disebutkan ada 3 kriteria untuk kegiatan bantuan kemanusiaan yang dapat kita berikan tarif sampai dengan Rp0. Yang pertama, bantuan diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Yang kedua, adanya penetapan sebagai pemberi bantuan kemanusiaan. Dan yang ketiga, kriterianya adalah tujuan bantuan untuk penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Inilah jenis kegiatan bantuan kemanusiaan yang dapat kita berikan keringanan PNBP sampai dengan tarif Rp0. Lanjut. Kepentingan umum dan kepentingan sosial. Ini dibatasi terkait dengan hanya di bidang transportasi yang dapat kita berikan keringanannya. Dan yang kedua, mempunyai dampak mobilisasi masyarakat besar-besaran. Ini tadi seandainya ada bencana alam juga, mungkin ada mobilisasi masyarakat besar-besaran, ini juga bisa kita berikan tarif sampai dengan Rp0. Dan yang ketiga adalah dalam rangka Hari Raya Besar Keagamaan, dan untuk menjaga kelancaran transportasi dan stabilitas nasional sesuai kebijakan pemerintah. Inilah kriteria kepentingan umum dan sosial yang dapat kita berikan keringanan tarif PNBP sampai dengan Rp0. Selanjutnya, kegiatan yang bersifat nasional dan internasional. Yang pertama, seperti pelaksanaan sidang internasional Association of Southeast Asian Nation ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Maritime Organization IMO, atau International Civil Aviation Organization ICAO. Ini kegiatan yang bersifat
internasional dapat diberikan keringanan. Terus yang kedua, pelaksanaan perlombaan berskala nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON dan perlombaan berskala internasional seperti SEA Games dan Olimpiade. Kegiatan ini juga dapat kita berikan keringanan tarif PNBP sampai dengan Rp0. Dan yang ketiga adalah festival kebudayaan yang berskala nasional. Dan di PM32 ini kita kunci dia yang penyelenggarannya berada di Indonesia. Kalau kontingen kita yang ke sana mungkin enggak, tapi ketika penyelenggarannya berada dalam wilayah negara Indonesia, maka kita dapat memberikan keringanan tarif PNBP sampai dengan Rp0. Lanjut. Ini adalah kegiatan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana juga kita diminta untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga kita juga diminta untuk dapat memberikan keringanan PNBP sampai dengan Rp0 untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan kegiatan ini harus memiliki izin usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana para pelaku usaha ini harus memiliki izinnya. Jika tidak memiliki izin, kita tidak dapat memberikan nanti keringanan PNBP-nya. Lanjut. Nah, tarif PNBP sampai dengan Rp0 yang dikenakan terhadap kegiatan tertentu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Tambahan mungkin untuk permohonan untuk mendapatkan keringanan PNBP sampai dengan Rp0 ini diajukan oleh kepala lembaga maupun menteri atau gubernur atau kepala sekolah jika dia ada sekolah untuk yang pendidikan penelitiannya. Itulah yang dapat nanti mereka mengajukan permohonan kepada Menteri CQ Direktur Jenderal, sehingga nanti di Direktorat Jenderal dia akan dilakukan evaluasi dan dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan. Dengan terbitnya setelah adanya persetujuan dari Menteri Keuangan, maka kita akan menetapkan pemberian keringanan PNBP untuk kegiatan tertentu sampai dengan Rp0. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita mungkin berkembang saat diskusi untuk lebih memperkaya kira-kira pengetahuan kita terkait dengan PNBP dan keringanan-keringanan yang dapat kita berikan kepada instansi pemerintah lain untuk PNBP sampai dengan Rp0. Mungkin itu Bapak Moderator yang bisa kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber atas pemaparannya. Kita berikan aplaus buat narasumber kita. Ya, selanjutnya saya memasuki sesi tanya jawab. Ya, tanya jawab ini dibagi dalam masing-masing termin itu untuk 3 penanya. Jadi kepada peserta yang ingin menanyakan, mohon disebutkan nama dan alamat instansinya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu kepada audiens, kami persilakan. Mohon teman-teman untuk memfasilitasi. Yang Anda tuju tidak dapat. Kepada seluruh peserta yang ingin menanyakan perihal esensi dari Permen 32 tahun 2020, kami persilakan. Kami berharap sosialisasi ini dapat menyatukan persepsi kita tentang
penerapan tarif sampai dengan 0% dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya nanti. Apabila ada sesuatu hal yang kurang jelas, pada kesempatan ini dapat ditanyakan kepada narasumber kita. Kami buka kesempatan pertama untuk 3 penanya kepada Distrik Navigasi, kelas 1, 2, dan 3. Mungkin ada via chat bisa disampaikan kalau memang tidak masuk, tidak bisa connect langsung, mungkin bisa dilihat di chattingnya, dapat disampaikan ke kami. Bagaimana teman-teman dari Distrik Navigasi? Ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan penerapan PM32 tahun 2020 ini? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Izin dari Disnap Benua. Sehubungan dengan Mohon izin Bapak, dengan siapa Pak? nama Imade Darsana dari Disnap Benua. Mohon izin dengan siapa Pak? Imade Darsana Disnap Benua. Iya, silakan Pak. Selamat siang. Ini satu pertanyaan sehubungan dengan adanya tarif Rp0. Ini di yang di jasa jasa PNBP pada PTS itu ada surat edaran nomor NP 101 garis miring 05 garis miring 09 garis miring Delta Victor mendatar 17 terhitung tanggal 11/04 tahun 2017 itu tentang pembayaran untuk kapal-kapal yacht itu adalah tarifnya Rp0. Apakah surat edaran tersebut masih tetap berlaku atau sudah ada pengganti atau dicabut? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Made dari Disnap Benua. Made menanyakan perihal surat edaran yang ada sebelumnya MP 1010509 dan V17 tahun 2011 perihal pembayaran kapal-kapal yacht yang melintas perairan di Bali. Nah, dengan diberlakukannya PM32 ini bagaimana dampaknya terhadap edaran yang sebelumnya? Silakan Pak narasumber. Baik, terima kasih Pak Made dari Disnap Benua atas pertanyaannya. Nah, kami tadi sudah menyampaikan pemaparan terkait dengan PM32 tahun 2020 untuk kegiatan tertentu, di mana dapat diberikan tarif sampai dengan Rp0. Kegiatan tertentu tadi itu kita berikan tidak bersifat komersial. Nah, dan kalau kita baca di PM-nya itu lebih dominan kepada tugas pemerintahan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, kalau untuk surat edaran nomor MP 101 tahun 2017 ini diberikan keringanan untuk kapal-kapal yacht sampai dengan Rp0 juga, di mana filosofi penerbitan surat edaran ini adalah adanya koordinasi dengan Kementerian Pariwisata, di mana teman-teman dari Kementerian Pariwisata berkeinginan untuk menarik sebanyak mungkin kapal-kapal yacht untuk dapat berkunjung dan singgah ke Indonesia,
sehingga diharapkan ada pemberian keringanan kepada kapal-kapal yacht tersebut supaya mereka tertarik dan berminat untuk datang dan singgah ke Indonesia, sehingga diterbitkanlah surat edaran nomor MP 101 tahun 2017. Dan ini sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan PM 32 tahun 2020 tersebut, karena PM 32 tahun 2020 tersebut kita garis bawahi itu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak bersifat komersial. Sementara surat edaran ini adalah untuk kapal-kapal yacht, di mana untuk menarik wisatawan untuk berkunjung dan singgah ke Indonesia diberikanlah keringanan sampai dengan Rp0. Dan surat edaran ini sampai saat ini masih kita berlakukan dan belum ada surat edaran yang terbaru untuk mencabut surat edaran tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya, Pak Made. Ya, terima kasih. Iya, mudah-mudahan jelas ya apa yang disampaikan narasumber. Terima kasih Pak jawabannya. Iya, terima kasih Pak Made. Kemudian kami membuka pertanyaan dalam sesi pertama ini kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan pemberlakuan PM ini, PM 32 tahun 2020. Mohon ditanyakan kepada narasumber kita secara langsung agar tidak ada perbedaan persepsi pada saat nanti penerapan di lapangan. Mohon teman-teman IT untuk memonitor. Oke, sesi pertama ini tidak ada pertanyaan lagi, hanya satu penanya. Kemudian kita buka sesi yang kedua, ya, untuk 3 penanya berikutnya. Kami persilakan kepada OPT, Distrik Navigasi kelas 1, 2, dan 3. Atau mungkin kepada para hadirin yang berada di ruangan untuk menyampaikan hal-hal yang memang kurang jelas dalam pemaparan dari narasumber. Kami persilakan. Sepertinya ada yang masuk. Ya, dari Disnap Surabaya ya. Dari Disnap Surabaya dengan siapa? Dengan siapa, Ibu? Dengan Bapak Saman, Pak. Bapak Saman dari Disnap Surabaya ya? Siap. Ya, monggo silakan Bapak Saman. Itu sudah saya kirim lewat chat, Pak. Nah ini, iya Bapak Saman. Kebetulan ini kita bisa langsung berkomunikasi, dapat disampaikan saja secara langsung. Baik, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi juga Pak Saman. Ya. Pagi Pak. Ya. Mohon izin yang saya mau tanyakan mengenai revisi tarif PP 15 yang saat ini sepertinya masih digodok ya, Pak?
Untuk penerapannya mulai kapan, Pak? Apakah ada juklak dan juknisnya? Terima kasih. Iya, Bapak Saman dari Disnap Surabaya menanyakan perkembangan proses revisi PP 15 dan juga aturan turunannya. Mohon dapat dijawab, Bapak narasumber. Baik, terima kasih Pak Saman dari Disnap Surabaya. Mungkin ini pertanyaan harusnya di sesi berikutnya nanti mungkin terkait dengan, tapi tidak apa-apa karena juga saya ikut juga terlibat dalam pembahasan revisi PP 15 dan PM 77. Dapat kami infokan bahwa saat ini proses revisi PP 15 tahun 2016 tentang PNBP di Kementerian Perhubungan ini posisinya berada masih di panitia antar kementerian, rapat panitia antar kementerian, di mana usulan sudah disampaikan dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan sudah menyampaikan draftnya ke Kementerian Kumham untuk diharmonisasi, dan saat ini masih rapat panitia antar kementerian yang kedua dalam waktu dekat ini. Dan sebagai informasi juga kami sampaikan bahwa nanti setelah terbitnya PP pengganti dari PP 15, maka kita akan segera secepatnya untuk merevisi PM 77 sebagai juknis dan juklak untuk melaksanakan revisi PP 15 nanti, di mana sebagai informasi juga di dalam PP nanti revisi PP 15 itu ada tarif batas atas batas bawah. Itu yang diatur di sana dan dilakukan simplifikasi sehingga nanti untuk tarif yang kita berlakukan langsung untuk pemungutan kepada stakeholder itu diatur di peraturan menterinya. Dan makanya nanti ketika PP sudah diterbitkan dalam waktu yang secepatnya kita harus menetapkan peraturan menteri juga untuk sebagai pedoman teman-teman di UPT untuk melakukan pemungutan kepada stakeholder terkait di UPT. Mungkin itu penjelasan dari kami, Pak. Iya, Bapak Saman, pertanyaan terkait revisi PP 15. Jadi dapat kami tambahkan bahwa tadi disampaikan saat ini masih dalam pembahasan panitia antar kementerian revisi POK itu. Dan posisi sekarang pembahasan batang tubuh, Pak. Itu yang dapat kami sampaikan terkait revisi PP 15. Dan untuk penyusunan juklak dan juknis, nanti setelah session ini kita akan melakukan kegiatan penyusunan itu. Namun ini untuk internal Direktorat Kenavigasian, karena ini merupakan usulan jasa dari Direktorat Kenavigasian. Demikian Pak Saman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kami membuka kesempatan untuk penanya kedua untuk menyampaikan pertanyaannya terkait PM32, narasumber yang hadir pada pagi ini. Kami persilakan. Halo. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Mohon izin dengan siapa dari mana, Pak? Pak Muhlis dari Navigasi Bitung, Surab Gorontalo. Pak Muklis dari Navigasi Bitung. Surab Gorontalo. Oh, Surab Gorontalo. Oh, Pak Muklis ya. Oke. Gorontalo. Ya, silakan Pak Muklis. Saya akan menanyakan Pak sehubungan dengan tarif 0 rupiah yang dikenakan pada kegiatan tertentu. Yang saya mau tanyakan bagaimana dengan kapal komersial yang dipergunakan oleh instansi tertentu untuk mengangkut pengungsi atau bahan makanan misalnya ke daerah terdampak musibah, apakah termasuk juga 0 rupiah Pak untuk PNBP-nya? Pertanyaan saya Pak. Iya Pak Muklis. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Muklis dari Surab Gorontalo ya Pak Muklis ya. Iya, Pak Muklis menanyakan bagaimana pemberlakuan tarif untuk kapal komersial yang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan umum ya,
kepentingan tertentu ya di dalam hal ini. Ini kami serahkan kepada narasumber untuk menjawabnya. Ya, baik, terima kasih Pak Muklis dari Serop Gorontalo. Terkait dengan penggunaan kapal komersial yang digunakan oleh instansi tertentu untuk mengangkut bantuan untuk daerah terdampak musibah, tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk kegiatan tertentu yang tadi kami sudah jabarkan itu kenegaraan, termasuk salah satunya adalah untuk bantuan kemanusiaan dapat dikenakan tarif sampai dengan 0 rupiah. Nah, ini mungkin permasalahannya karena kapal yang digunakan adalah kapal komersial, bukan kapal negara. Nah, sebenarnya ini tidak menjadi masalah, Pak. Ini dapat kita berikan keringanan PNBP sampai dengan 0 rupiah. Kita tidak melihat dari kapalnya, Pak, tapi lihat dari kegiatannya. Karena kegiatan ini digunakan untuk memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak musibah. Sehingga bisa kita berikan tarif sampai dengan 0 rupiah tadi. Cuma ini permohonannya yang mengajukan adalah instansi yang menggunakan kapal tersebut, bukan pemilik kapalnya. Instansi yang menggunakan kapal tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri Sekiu Direktur Jenderal untuk dapat diberikan tarif sampai dengan 0 rupiah. Nanti berdasarkan permohonan itu kita akan melakukan evaluasi dan kita ajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Untuk hal ini Pak, dapat kita berlakukan PM 32 tahun 2020. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya Pak Muklis, mudah-mudahan cukup jelas ya apa yang disampaikan narasumber. Kemudian untuk sesi kedua ini kami buka untuk pertanyaan terakhir di sesi kedua. Mungkin ada yang ingin menanyakan sebelum kita masuk ke sesi ketiga. Ya, mohon dibantu. Terima kasih. Kalau tidak ada, kita memasuki sesi ketiga, sesi terakhir untuk 3 orang penanya. Untuk itu kami membuka kembali pertanyaan dari peserta. Mungkin bisa disampaikan di chat apabila melalui link yang ada mengalami hambatan, atau kemudian bisa disampaikan kepada kami. Bagi seluruh peserta yang ingin menanyakan. Pak, dari peserta izin bertanya Pak. Ya, untuk sesi ketiga ini satu pertanyaan dari hadirin yang hadir di ruangan ini, dari Ditnaf ya. Iya mohon Pak dilanjutkan. Kalau misalnya ada kapal, dia kapalnya pengangkut orang, kapal penyeberangan misalnya, tapi dia membawa barang untuk bantuan sosial. Jadi sambilan lah istilahnya Pak. Ulangi Pak. Misalnya ada kapal untuk pengangkut orang, tapi di dalamnya dia juga membawa barang untuk bantuan sosial. Itu apakah kena juga tarif 0 rupiah itu, bisa dikenakan? Soalnya kan misalnya kapal yang mengangkut orang. Sama mungkin kalau ada pertanyaan kedua, misalkan ada kejadian bencana alam, apakah untuk 0 rupiahnya tetap harus menunggu dari menteri, atau dia bisa jalan dulu nunggu ACC menteri baru bisa digratiskan, atau tetap harus nunggu dari persetujuan menteri dulu? Itu aja Pak mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Untuk Pak Sesar dari Direktorat Kenavigasian, ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama perihal kapal pengangkut orang,
tapi membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk kepentingan tertentu. Itu pertanyaan pertama. Kedua, mengenai kejadian bencana alam. Apakah eksekusinya perlu mendapatkan persetujuan menteri lebih dahulu dalam pelaksanaan di lapangan? Mohon Pak narasumber untuk memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Cesar. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan kapal pengangkut orang membawa barang untuk bantuan kemanusiaan. Nah, sebenarnya di sini sedikit agak susah kita membedakannya kan. Tapi kalau kita lihat di PM 57-nya, kita akan melihat di sana itu disebutkan bahwa kegiatan tertentu itu tidak bersifat komersial. Itu sudah kita garis bawahi tadi. Untuk dapat diberikan tarif sampai dengan 0 rupiah itu tidak bersifat komersial. Nah, ketika kapal ini mengangkut orang, dia kan bersifat komersial nih. Dia mengangkut bantuan kemanusiaan juga. Nah, mungkin implementasi di lapangannya mungkin teman-teman akan kesulitan juga. Bagaimana untuk pemberlakuan tarif terhadap ini. Kalau kami berpendapat, untuk kapalnya sendiri kita tidak bisa memberikan tarif sampai dengan 0 rupiah tadi karena tidak memenuhi kriteria di mana dia bersifat komersial karena mengangkut penumpang. Yang kedua yang dapat kami sampaikan mungkin untuk barangnya di dermaga di mana tujuannya mungkin itu bisa kita berikan tarifnya, jasa-jasa untuk barangnya yang dapat kita berikan. Itu pun dengan permohonan dari instansi mana yang mengirimkan barang tersebut. Itu harus ada permohonan ke Menteri CQ Direktur Jenderal. Baru kita dapat memproses untuk pemberian tarif, keringanan tarif sampai dengan 0 rupiah tadi. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan ini, apakah bisa langsung eksekusi atau harus menunggu dulu persetujuan dari Kementerian Keuangan? Kalau kita melihat di peraturan menterinya, dia bilang di peraturan menteri itu harus dengan persetujuan Kementerian Keuangan. Kita tidak bisa langsung memberikan eksekusi di lapangan langsung tarif sampai dengan 0 rupiah. Harus dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan baru kita bisa memberlakukan. Mungkin nanti dia sistemnya kayak piutang dulu atau seperti apa. Nanti kalaupun sudah dibayar nanti mungkin ada pengembalian. Yang pasti untuk pemberlakuan tarif sampai dengan 0 rupiah ini dengan persetujuan Kementerian Keuangan. Mungkin itu yang dapat kami berikan tanggapannya. Terima kasih. Ya, Pak Cesar, tadi sudah dijelaskan secara gamblang bahwa itu kapal penumpang dan dia mengangkut barang-barang yang memang untuk kepentingan tertentu dan itu mendapatkan dua perlakuan yang berbeda. Dan juga untuk pengurusannya juga instansi yang terkait memang harus segera mengajukan pembatasan nilai sampai dengan 0 rupiah tersebut. Jadi jelas sekali tadi untuk kegiatan bencana alam juga ya eksekusi akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, usulan dari instansi terkait tentunya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas Pak Cesar apa yang disampaikan Pak narasumber. Ini kemudian kita memasuki pertanyaan ketiga sebagai session terakhir dari diskusi kita pagi ini. Untuk satu pertanyaan terakhir, kami membuka kesempatan bagi yang ingin menanyakan perihal penerapan pelaksanaan PM 32 tersebut. Mohon dicek, di chatting. Mungkin ada yang sudah masuk. Ada pertanyaan dari para peserta sosialisasi? Kami berikan kesempatan sedikit waktu lagi. Ya. Kami tutup.
termin ketiga ini, ya. Hanya untuk 2 pertanyaan saja. Ya, hadirin sekalian, dari diskusi yang terjadi pada sesi tanya jawab ini, dapat kami simpulkan bahwa Permen 32 tahun 2020 ini diperuntukkan untuk tugas-tugas pemerintahan. Itu yang utama. Jadi untuk kegiatan yang memang tidak komersial dengan batasan sampai dengan Rp0. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan tertentu yang diberikan batasan tarif sampai dengan Rp0 itu kegiatan kenegaraan, tugas pemerintahan tertentu, pencarian pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan, juga untuk kepentingan umum dan sosial, juga yang bersifat nasional dan internasional atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kesemuanya itu harus kegiatan-kegiatan ini harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan yang diusulkan dari instansi terkait. Jadi inti dari Permen 32 ini merupakan tugas-tugas yang memang dilaksanakan pemerintah, ya, untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi juga dijelaskan bahwa PNBP ini merupakan penghasilan, PNBP ini nantinya merupakan penghasilan dari pemerintah pusat, bukan UPT. Itu yang perlu menjadi catatan teman-teman kita. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasme yang begitu besar selama mengikuti acara kegiatan sosialisasi Permen 30 ini, Permen 32 tahun 2020 ini. Semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan nantinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber di sesi paparan pertama dan tentunya kepada moderator kita juga pada hari ini yaitu Bapak Hendrikus Irwanto Olinger SOS MMTR beserta Bapak Nathanael Sitorus selaku wakil dari Kepala Bagian Hukum Setdinjen Hubla. Dan mohon izin Bapak dan Ibu yang terhormat, demikianlah pemaparan sesi pertama. Dan kita akan bersama-sama memasuki sesi kedua setelah makan siang. Dan kami persilahkan terlebih dahulu kepada para peserta yang bergabung melalui virtual untuk beristirahat sejenak. Dan kita akan memulainya lagi pukul 13.00 tepat. Dan kepada seluruh peserta yang berada di Burangrang Hall, kami juga mempersilahkan untuk menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan di Malabar Resto sampai pukul 13.00. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan setelah ini kita akan bersama-sama memasuki pemaparan kedua bersama Ibu Ari Prakuswati selaku Wakil Kepala Bagian Perencanaan dan juga pemaparan ketiga bersama Bapak Rida Roslami selaku Kasubag Pembendaharaan Bagian Keuangan. Baik, terima kasih dan kami persilahkan untuk beristirahat sejenak. Terima kasih.